Ini kameramen pinter saat milih tempat. Kita ditempatkan di tengah lapangan, banyak orang-orang. Set, masuk Ramadan. Oke. Ternyata dia cuman ikut-ikutan. Sat. Ada orang yang kadang, sudah Ramadan. Dia, anggaplah dia tanpa persiapan. Sat. Betul-betul hanya gaspol di bulan Ramadan. Oh Ramadan, anak pengen baca sehari 10 juz misalnya. Betul. 3 hari hatam tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu lagi pada talk kali ini, Pia Talk kali ini, dan yang mana insya Allah pada kesempatan pagi hari ini Ana akan coba mengulik tips-tips sukses pada bulan Ramadan. Biar apa? Biar Ramadan kita itu bukan cuma nahan, tapi naik. Insya Allah sudah bersama kita pada pagi hari ini Ustadz Zahid Ar-Rodi. Ana sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kameramen pinter saat milih tempat. Kita ditempatkan di tengah lapangan, angin sepoi-sepoi. Alhamdulillah pas lagi mendung. Ikhwan, semoga Allah mudahkan pembahasan kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kita sekarang udah ada di bulan Ramadan. Sudah ada di bulan Ramadan dan kita sudah banyak mendengar nasihat-nasihat terkait persiapan Ramadan. Salah satunya beberapa episode yang lalu itu saat itu dengan Ustadz Zuhdi Amin, Ustadz. Ya. Membahas salah satu poinnya itu terkait dengan bahwasanya Ramadan itu butuh persiapan. Harus ada persiapan. Sekarang kita sudah masuk di bulan Ramadan. Ana pengen dapat tips-tips dari antum dong Ustadz. Setelah kita sudah persiapan di bulan Ramadan, Ana pengen dengar tips sukses. Tips sukses supaya kita menjadi orang-orang yang meraih kemenangan, kemudian mendapat istilahnya banyak faidah dari bulan Ramadan ini, Ustadz. Kalau Ana boleh batasi, Ana pengen dapat 4, Ustadz. 4 tips sukses di bulan Ramadan. Itu kameramen jadiin tema kita pagi hari ini, 4 tips sukses di bulan Ramadan. Gitu, Ustadz. Jadi Ustadz, kalau atau dari antum dulu deh, gimana Ustadz? 4 tips sukses. Tips nomor 1. 4 tips sukses di bulan Ramadan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi turfaruz dzunubu was sayyi'at. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Baik, Mas Torik. Mas Torik atau Mas Ep? Mas Torik ya, Mas Torik. Ya, okay. Orang lain beda. Baik, insyaallah. Sebenarnya kalau untuk tips itu ada banyak. Adapun pembatasan tadi 4 ya. Mungkin untuk memudahkan kita untuk mengingat. Betul. Biar terfokus pada 4 hal tersebut. Bukan berarti pembatasan pada 4 poin tersebut. Bukan berarti. Karena tips untuk sukses menuju bulan Ramadan tentu sangat banyak. Para ulama juga sudah menjelaskan poin-poin agar supaya kita mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Baik, mungkin tips yang pertama Mas Torik itu adalah manajemen waktu. Manajemen waktu. Oke. Yang pertama manajemen waktu. Oke, Ustadz, terkait dengan manajemen waktu. Ana jadi punya pertanyaan tambahan nih, Ustadz. Monggo, silakan. Banyak orang-orang masuk Ramadan. Oke. Ternyata dia cuman ikut-ikutan, Ustadz. Oh, yang lain puasa, ana puasa. Yang lain tarawih, ana tarawih. Fokus Ramadan adalah hanya puasa di pagi sampai sore, kemudian malamnya tarawih. Itu pun mungkin ada juga yang nggak tarawih, Ustadz. Kemudian sisanya ya tidur, scroll, atau mungkin yang masih, wallahu a'lam mungkin masih maksiat ya, tetap jalan maksiatnya. Artinya ya manajemen waktu itu sangat kurang. Boleh dijelasin dong, Ustadz, dijabarkan lebih lanjut. Tips yang pertama ini tentang waktu ya. Betul. Tentu kita tatkala ingin menghargai sesuatu atau mensyukuri sesuatu harus tahu betapa berharganya sesuatu tersebut. Oke. Paham ya? Kita tidak mungkin menyadari sebuah nikmat
bahwasanya itu nikmat yang begitu besar buat kita, kecuali kita tahu ini tuh begitu berharga buat kita. Misalnya kita memiliki orang tua, okay? Mungkin bagi sebagian orang biasa aja memiliki orang tua. Beda dengan orang yang tidak memiliki orang tua, dia begitu berharap memiliki orang tua. Paham poinnya insya Allah? Bisa lebih menghargai. Betul. Jadi tatkala kita mau mensyukuri suatu hal tersebut, kita harus lebih belajar menghargai yang kita miliki. Nah, di antara yang kita miliki, dan ini setiap insan memilikinya, itu waktu. Oke, Ustaz. Waktu itu berharga bagi setiap muslim. Dan waktu itu adalah modal utama bagi seorang muslim. Baik. Modal kehidupan agar supaya menyongsong kehidupan negeri akhirat yang lebih baik. Tentu di kehidupan dunia juga mendapatkan kebaikan. Mengenai waktu itu sendiri, ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ini ada ditempel di sebuah di atas atap gedung Mina sepertinya. Gedung hijau ini, Ustaz? Yes, gedung hijau ini. Okay. Dikatakan bahwasanya ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ini adalah potongan dari hadis Nabi SAW. Yang artinya adalah ni'matan, dua kenikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang mana manusia kebanyakan itu lalai daripada dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhah. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu luang. Okay. Kenapa Nabi SAW mengisyaratkan dua nikmat tersebut? Para ulama menjelaskan, di antara Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya bisa jadi seseorang itu memiliki salah satu dari nikmat, namun tidak memiliki satu yang lainnya. Apabila seseorang terkumpul dua nikmat tersebut, maka itu adalah sebuah kebaikan. Bisa jadi orang memiliki nikmat kesehatan, dia sehat, namun tidak memiliki waktu luang. Dia disibukkan oleh pencariannya, pekerjaannya, dan seterusnya. Sehingga dia memiliki waktu nikmat sehat saja. Ada orang yang sebaliknya, dia memiliki kecukupan, namun tidak memiliki kesehatan. Kita lihat beberapa orang mungkin dia memiliki kekayaan dan seterusnya, namun dia tidak sehat, sehingga untuk melaksanakan berbagai ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan sulit. Nah, sehingga apabila seseorang hamba terkumpul padanya dua nikmat tersebut, itu adalah sebuah keberuntungan. Itu adalah sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri dengan cara apa? Dilakukan dalam ketaatan kepada Allah. Bukan sebaliknya. Tatkala ada orang yang memiliki nikmat sehat dan nikmat waktu luang, justru ia gunakan dengan keburukan dipakai maksud. Makanya ada sebuah ungkapan, an-nafsu in lam tashghulhu bil haqqi syaghalatka bil batil. Diri ini kalau kita tidak sibukkan dengan kebaikan, Mas Tariq, maka akan disibukkan dengan keburukan. Jadi kita harus senantiasa sibukkan diri ini dengan kebaikan. Agar supaya apa? Tidak ada celah untuk melakukan keburukan. Seperti itu. Karena tadi kalau dia disibukkan dengan kebaikan, dia menutup celah. Iya, betul. Dia tidak melakukan. Ya. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal. Sebagaimana potongan-potongan malam, kita harus bersegera beramal agar supaya apa? Tidak terjerumus dalam kemaksiatan, keburukan dan seterusnya. Seperti itu. Berarti yang poin yang paling pertama dan paling utama, seseorang mengetahui dulu betapa berharganya nikmat yang ia dapatkan. Di antara nikmat waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri sering bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi masa. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal lail, demi malam. Wad duha, demi waktu duha. Itu menunjukkan berharganya waktu bagi seorang muslim. Itu poin yang pertama. Kalau jadi berarti yang paling pertama, yang paling penting adalah seseorang mengetahui betapa berharganya waktu. Betul. Kenikmatan terbesar yang dia miliki. Betul. Orang sudah mengetahui, ana punya waktu. Itu adalah sesuatu yang berharga yang Allah karuniai untuk ana misalkan. Betul. Lantas tips manajemennya gimana? Kemudian Mas Tariq, tadi sudah kita, apalagi apabila seseorang sudah tertanam di dalamnya bahwasanya dia mengetahui berharganya waktu tersebut, kemudian dia mengetahui pula bahwasanya kita ini berada di bulan yang begitu mulia, musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala obralkan pahala di dalamnya.
luar biasa. Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Tuftahu fihi abwabul jinan wa tughallaku fihi abwabun niran. Dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup pintu-pintu neraka. Maka itu nikmat waktu di atas nikmat waktu sendiri. Jadi ada kemuliaan di atas kemuliaan. Sudah Dia punya mendapatkan kenikmatan nikmat waktu dan dia mendapatkan waktu Ramadan. Kenapa? Ada sebuah hadis yang dikisahkan dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau melihat di dalam mimpinya ada dua orang sahabat. Yang satu orangnya itu kalau orang Jawa bilang mempeng, ibadahnya mempeng, atau bisa kita katakan rajin dan bersungguh-sungguh dalam Oh beribadah. iya, oke Pak. Yang satu biasa saja, biasa saja. Dan yang mempeng tadi, yang begitu sungguh-sungguh dalam beribadah tadi, dia ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati syahid. Yang satu lagi belum wafat dan dia mendapatkan 1 tahun di tahun berikutnya. Dan di dalam mimpi tersebut Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu melihat yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahulu adalah sahabatnya yang belum meninggal atau belum syahid. Yang dapat 1 tahun tambahan tadi. Betul, yang dapat 1 tahun tambahan tadi. Kok bisa Tat? Nah itu dia. Sehingga terheranlah para sahabat. Akhirnya bertanyakan kepada Nabi SAW dan Nabi SAW bersabda, Alaisa aqad adraka Ramadan, bukankah seorang sahabat tadi yang belum meninggal 1 tahun mendapatkan bulan Ramadan? Iya. Ini begitu mulianya bulan tersebut. Maka seorang sahabat yang mendapatkan bulan Ramadan bisa berpuasa di dalamnya, bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan. 43 tahun. Betul, Oh, 83 iya, tahun, 4 bulan. 4 bulan. Maka dia akan mendapatkan kemuliaan tersebut sehingga bisa mendahului sahabat yang telah meninggal syahid dalam peperangan. Jadi dalam sabilillah. Maka ini adalah begitu waktu yang mulia. Sehingga kita perlu untuk menghargai Ramadan. Atakum Ramadan. Apabila ada seorang tamu yang datang kepada kita, misalnya ada tamu datang ke kantor daghumnya Mas Torik dan teman-teman sekalian. Kira-kira apa yang antum lakukan? Misalnya nih, kita walaupun udah tahu, orangnya udah tahu. Misalnya yang datang itu Ustadz Fulan. Misalkan. Nah, nyeletuklah Mas Adam. Ustadz Fulan datang. Apa yang kira-kira antum pahami itu apa? Langsung bergegas siap-siap. Tamu, ada tamu datang. Betul. Bersiap-siap menyambut dan memuliakannya. Betul, itu dia. Jadi sehingga bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan dia tamu yang datang. Iya, memang Nabi SAW mengisyaratkan, Atakum Ramadan telah datang kepada kalian. Mari kita sambut, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya dengan cara beramal soleh. Seperti itu. Masya Allah, tips yang pertama adalah menghargai waktu dan manajemen waktu tadi ya. Sehingga di manajemen waktu itu sendiri di bulan Ramadan kita buat mungkin jadwal harian untuk kita, planner untuk pribadi kita masing-masing. Tatkala kita sudah sholat subuh atau mulai dari sahur misalnya, kita sahur bangun 2:30 atau jam 3, kita lakukan dulu dengan sholat 2 rakaat misalnya, kita berdoa, beristighfar, kemudian sholat subuh, membaca Al-Quran, membaca zikir, dan seterusnya sampai 1 harian full, sampai kemudian tidur lagi. Agar supaya apa? Agar supaya kehidupan kita lebih tertata. Terlebih di Ramadan kita lebih tertata. Tentu berbeda orang yang merencanakan sesuatu dan yang tidak merencanakan. Yang ngalir aja itu. Betul, berbeda. Berbeda. Baik. Itu yang pertama. Tips yang pertama. Masya Allah, terkait manajemen waktu. Tips yang kedua, Sat. Tips yang kedua yaitu kita konsisten terhadap amalan walaupun itu kecil. Konsisten terhadap suatu amalan walaupun itu kecil. Konsisten untuk amalan-amalan yang ringan. Seperti itu. Oke, baik Ustaz. Berarti ada orang yang kadang sudah Ramadan, dia anggaplah dia tanpa persiapan kan. Betul-betul hanya gaspol di bulan Ramadan. Ramadan anak pengen baca sehari 10 juz misalnya. Betul. 3 hari hatam tuh. Atau mungkin Ramadan yang lain tarawih misalkan 8 gak apaan, lanjut sendiri 21. Betul. Seperti itu, Sat.
konsistensi di hal-hal kecil maksud antum seperti apa Sat? Ibadah Oke. kecil maksud antum Sat? Konsistensi dalam hal kecil maksudnya adalah bagus apabila seseorang itu semangat di awal, namun harus senantiasa menjaga semangat tersebut sampai akhir Ramadan. Oke. Karena sejatinya kita beribadah bukan di awal Ramadan saja, tapi sampai akhir Ramadan, bahkan sampai akhir hayat. Baik. Oke. Seperti itu. Ada sebuah sabda dari Nabi SAW, atau sebelum itu saya membuat ilustrasi mungkin. Pripun Sat? Jadi misalnya Mas Torik, ini kan kita direkam ya. Mungkin durasinya 30 menit, 1 jam paling Oh, iya, paling oke. banter atau paling panjang. Tapi nggak mungkin lah. Ini 30 menit. Kita menjaga sikap kita, terus menjaga lisan kita, apa yang kita ucapkan. Kita begitu menjaganya. Iya, oke. Karena di depan kamera Sat ya. Oh. Oke Sat. Namun perlu kita sadari, setiap kita itu direkam. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 bulan, namun sepanjang hayat sampai kita ditutup usianya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Mas Tarik? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada malaikat raqib atid yang senantiasa mencatat amalan kita seumur hidup kita, yang tidak pernah terluput dari kita. Tatkala kita mengetahui hal tersebut, bahwasanya setiap perbuatan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikatnya, maka perlu kita masukkan ke dalam rekaman yang kita miliki masing-masing sebuah kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Artinya Artinya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa konsisten istiqomahkan oleh seorang hamba walaupun itu kecil. Walaupun itu kecil. konsisten walaupun kecil. Konsisten walaupun kecil. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu. Betul. Di antaranya mungkin kita bisa mulai latih dari bulan Ramadan ini. Mulai dari sholat duha misalnya, 2 rakaat setiap hari. Apabila berjalan 1 bulan, berapa rakaat yang sudah kita laksanakan? 60. 60. Masya Allah. Apabila kita melaksanakan 1 hari langsung 60 rakaat, mungkin berat. Betul? Betul. Namun tatkala kita lakukan dalam konsisten yang kecil, maka itu akan menjadi yang banyak. Kerasa Sat ya. Betul. Kita bisa lakukan pula misalnya sholat rawatib 12 rakaat dalam 1 hari. Kita jaga selama bulan Ramadan. Berapa rakaat yang telah kita lakukan? 12 sehari 30, 360. 360 rakaat yang kita Sebulan. dapatkan dalam 1 bulan. 360 Begitu rakaat. banyak. Ada amalan-amalan yang lainnya. Kita bisa lakukan sedekah misalnya 5.000 per hari, 10.000 per hari, tergantung kemampuan kita masing-masing. Tinggal kita kalikan saja. Begitu. Itu tentang konsistensi amalan walaupun kecil. Oh, biarkan waktu yang melipat gandakan Sat ya. Betul, biarkan waktu yang melipat gandakan. Oke. Tips yang kedua berarti dari antum adalah konsistensi di ibadah-ibadah. Namun perlu kita ingat, Mas Tarik. Pripun Sat? Tadi berkaitan dengan amal kebaikan. Kita harus waspada pula dengan amalan keburukan. Jangan sekali-kali, dari hadis ini kita dapat memahami, jangan sekali-kali meremehkan dosa walaupun itu kecil. Karena dengan seiringnya waktu itu menjadi besar. Dilipat gandakan oleh waktu tadi ya. Betul. Ya. Misalnya seseorang yang setiap harinya berkata kasar kepada orang tua, kepada temannya, kepada saudaranya, berdusta sehari sekali misalnya. Sebulan berapa kali dia 30 berdusta? kali, 30 kali. Itu baru 1 bulan, belum 1 tahun. Belum kalau ketemu Lailatul Qadar Sat. Betul. 83 tahun berdusta. Oke. Allahu a'lam. Jadi seperti itu. Kita harus konsistensi dengan amalan yang konsistensi walaupun amalan tersebut itu kecil. Habbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Paling konsisten wa in qalla walaupun kecil. Walaupun sedikit. Taib, Masya Allah. Menarik. Kita berarti masih punya sisa 2 tips lagi Sat. Betul. Tadi yang pertama terkait dengan manajemen waktu, bahwasanya waktu berharga dan perlu kita manajemen apalagi di bulan Ramadan. Betul. Kemudian yang kedua harus konsisten walaupun di amalan-amalan kecil, atau bahkan mungkin kalau bisa mengkonsistenkan amalan-amalan kecil. Betul. Seperti itu yang kedua. Baik. Kemudian ini Sat.
kayaknya ini bisa jadi tips yang ketiga atau mungkin bagaimana dari antum. Bulan Ramadan Ustaz, kan tadi sudah anak katakan ada orang-orang yang masuk Ramadan ikut-ikutan. Betul. Oh anak sekarang lagi di pondok, sepondok puasa anak. Oh itu di masjid pada terawih anak. Tapi ya udah ngalir aja gitu Ustaz. Tanpa ada niat mungkin pengen upgrade diri kah, atau ingin menjadi sesuatu yang lebih baik kah di bulan Ramadan ini. Pripun Ustaz, barangkali jadi. Barakallahu fiik. Berarti mungkin tips yang ketiga Mas Torik, upgrade diri ya, atau self improvement di bulan Ramadan. Oke. Terkadang sering kita dapatkan diri kita itu begitu fokus self improvement ketika dalam masalah dunia. Ada pelatihan A, ada workshop A, seminar A, B, C yang berkaitan dengan urusan pekerjaan kita, dunia kita. Kita begitu geluti, kita fokus dan seterusnya. Bagus itu. Namun jangan lupa ada yang lebih yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbaiki untuk negeri akhirat kita. Oh, tayyib. Memperbaiki untuk negeri akhirat kita. Karena sejatinya kita di dunia ini untuk apa sih? Untuk mempersiapkan ke negeri akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu mengupgrade diri kita, apakah ibadah kita sudah sesuai? Apakah ibadah kita sudah sesuai tuntunan Nabi? Apa yang diinginkan Allah? Apakah sudah ikhlas dan seterusnya? Maka kita perlu mengupgrade diri kita terlebih di bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan kita hanya lapar dan dahaga. Hanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tengah lapangan ngapain? Ada sesuatu. Pripun. Sini deh, antum sini dulu Tat. Nanti nggak kedengeran lagi suara antum gimana. Orang lagi syuting nongol aja di tengah-tengah. Jatuh lagi. Ana mau minta tolong sama antum Ustaz, Ana mau nyari sesuatu. Apa tuh Ustaz? Ana nyari jawaban Ustaz. Jawaban. Iya. Tadi itu Ana sempat dengar antum. Akan tadi Ana jalan-jalan di sini. Dengar antum self improvement itu loh Ustaz. Oh iya. Iya. Nah, tadi antum sempat singgung tuh Ustaz, self improvement tuh apa sih yang berkaitan sama pengembangan diri gitu. Terus Ana dengar workshop gitu. Nah, sebenarnya di puasa itu di bulan Ramadan itu boleh nggak sih Ustaz? Maksudnya improvementnya itu di improvement yang bukan jasmani, bukan rohani tapi jasmani, kayak improvement badannya jadi six-pack, improvement skill bolanya. Kan katanya kalau mau menjelang berbuka olahraga bisa bikin six-pack. Itu self improvement di situ boleh nggak sih Ustaz? Gitu. Jazakumullah khair. Wah iya aku saya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya ada aja kayak gimana Baik, bismillah Mas Ifam. Iya. Berkaitan dengan hal tersebut, tadi kita katakan apabila suatu amalan yang mubah kita niatkan dalam rangka menunjang negeri akhirat kita atau ibadah kita, kita niatkan hal tersebut, insya Allah berpahala. Jadi tapi dengan catatan jangan sampai itu melalaikan yang menjadi utama kita. Oh gitu. Oke. Misalnya Mas Torik mondok di sini, tujuan utamanya apa? Belajar Menuntut ilmu. Maka jangan sampai teralihkan dengan hal-hal yang tidak mencapai tujuan tersebut. Oke. Nah, tujuan kita puasa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Itu dia tujuannya. Jadi jangan sampai waliyadzubillah terkadang orang mengembangkan diri atau misalnya dia olahraga dan seterusnya, tapi tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan batasan-batasan syar'i. Dia jogging misalnya, naik gunung misalnya, atau apalah itu olahraga, padel misalnya. Tapi di sana dia tidak menundukkan pandangannya. Dia menggunakan pakaian yang tidak syar'i. Maka justru bukan pahala yang dia dapatkan. Waliyadzubillah dosa yang ia dapatkan. Nah, jadi kita perlu perhatikan niat kita. Kita makan saja itu bisa berpahala. Tatkala kita niatkan dalam rangka agar supaya Allah, hamba makan ini supaya hamba kuat untuk sholat malam, hamba kuat untuk taraweh, hamba sahur ini agar mendapatkan barokah dan kuat di bulan Ramadan ini. Nah, jadi amalan mubah selama itu mubah dan
tidak bertentangan dengan syar'i, kita niatkan dengan kebaikan, insya Allah akan berbuah kebaikan pula. Masya Allah. Tapi ingat ya, bukan melalaikan tujuan kita Oh, tadi. siap Ustaz, siap. Jangan sampai melenceng dari tujuan utama. Betul, berarti, Ustaz. itu dia. Itu notnya. Berarti self improvement di hal-hal yang sifatnya jasmani sebenarnya boleh selama Ramadan. Boleh. Selama di hal yang mubah, Boleh. tapi tidak Melalaikan iya, tujuan melalaikan utama tujuan. tadi kita. Alhamdulillah sudah dapat jawabannya Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Anak izin cari jawaban yang lain. Monggo Ustaz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Salam kameramen ini tolong dikurung dong biar nggak lewat lagi. Oke, masya Allah. Berarti itu salah satu poin penting dari apa namanya tadi terkait dengan tips self improvement di bulan Ramadan. Menjadikan Ramadan sebagai workshop kita bilang saja, workshop untuk diri kita. Para ulama menyebutnya madrasah. Madrasah gimana? Ustaz? Madrasah ya sekolah yang menempa kita agar menjadi pribadi yang lebih baik after Ramadan. Nanti mungkin ini sebagai tips yang keempat nanti. Oke. Kita lanjutkan dulu tips yang ketiga Mas Tarik. Yang ketiga tadi self improvement di bulan Ramadan. Ya, Jadi tadi kita katakan kebanyakan orang itu fokus hanya di jasmaninya, gimana menjadi orang yang gagah, yang ganteng segala macam. Maka kita perlu memperbaiki, mengembangkan diri berkaitan dengan akhirat kita. Karena ini sejatinya adalah kampung halaman kita, di mana kakek kita Nabi Adam alaihissalam dahulu di sana. Maka kita berusaha semaksimal mungkin berpulang ke kampung halaman kita. Jadi agar supaya kita tidak sia-sia dalam puasa Mas Torik, biar berkembang puasanya bukan hanya lapar dan dahaga saja yang kita dapatkan. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Apa kata Nabi? Man lam yada' qaula zur. Barang siapa yang belum meninggalkan perkataan yang dusta, wal amal bihi dan perbuatan yang berkaitan dengan dusta, falaysa lillahi hajatun. Maka Allah tidak butuh dengan hamba tersebut apa? Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dalam rangka hamba tersebut meninggalkan makanan dan minumannya. Maksudnya adalah Allah tidak butuh dengan puasanya. Fima an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka kita perlu perhatikan apakah amalan puasa kita sudah sesuai dengan Allah yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Jangan sampai ada unsur-unsur kedustaan. Maksudnya bagaimana, dan ini mendirikan mungkin ya, ada di antara kaum muslimin, Mas Torik, malam harinya ia begadang, bukan untuk tadarus Quran, bukan untuk yang Melayu juga enggak, tapi ia gunakan untuk apa? Untuk scroll HP, ya salah, nonton TV, nonton dan sebagainya. Waliyadzubillah, bukan hal mubah lagi, bahkan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Sehingga di pagi harinya ia gunakan untuk apa? Untuk tidur, selesai sahur, selesai sholat subuh, tidur terus sampai nanti berbuka puasa. Maka jangan sampai puasa kita hanya sebatas dahaga dan haus. Karena itu adalah rendah-rendah derajat bagi orang yang berpuasa. Maimun Ibnu Mihran mengatakan ahwanus siyam al-ju' wal atash, atau fima ma'na. Jadi puasa tingkatan yang paling rendah yaitu seseorang hanya menahan dahaga dan laparnya saja. Sehingga kita perlu mengembangkan diri ini dengan berbagai ketaatan. Kita bisa variasikan ketaatan. Ada membaca Al-Quran. Tadi kita jadwalkan misalnya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ada sholat sunnah, berzikir, menghadiri kajian dan seterusnya. Maka itu perlu kita perhatikan masyarakat. Improve di bulan Ramadan. Tayyib, barakallahu fikum. Cuacanya semakin silau tadi. Masya Allah. Ini tanggung jawab ya kameramen, tadi katanya di sini. Tadi katanya neduh, kameramen neduh tadi belakang, Ustaz. Padahal masih ada sisa 1 tips lagi. Alhamdulillah Anda batasi 4, Ustaz. Jadi Anda tadi di awal nyebut 10. Kosong katanya. Tips yang terakhir, Ustaz, singkat aja. Tips yang terakhir tentang yang keempat, Ustaz. Tadi kita katakan bahwa Ramadan itu madrasah. Oke. Jadi apakah setelah keluar dari Ramadan, setelah kita misalnya Mas Torik lulus dari pesantren ini, terlupakan amalan-amalan yang sudah dilakukan, pelajaran-pelajaran yang Anda dapat di pesantren? Misalnya Mas Torik mondok di sini, sekarang pengabdian. Iya, Ustaz. Apakah otomatis atau mungkin teman-teman Mas Torik ada yang kuliah di
PTN, Oke. di luar negeri, di tim tank dan seterusnya. Apakah Mas Torik lupakan atau mungkin yang di pondok udahlah biarin, karena bodo amat misalnya, karena nggak peduli, gimana Mas Torik? Mungkin kadang ya sebagian ada yang masih nyantol, sebagian lupa begitu aja, Ustaz. Oke. Gimana, Ustaz? Nah itu dia, atau yang kita sebut mungkin after Ramadan syndrome. Jadi setelah Ramadan itu biar atau agar supaya semangat kita tidak redup, hal yang perlu kita ingat Mas Torik, bahwasanya Rabbur Ramadan Rabbu kulla syahr. Rabbu Ramadan, Rabbu kulla syahr. artinya, Ustaz? Rabbnya Ramadan itu adalah Rabb semua bulan selain Ramadan. Oh, Masya Allah. Jadi bukan berarti tatkala kita Ramadan kita ingat Allah, kita rajin beribadah, namun setelah Ramadan kita lupa semuanya. Lah, nggak boleh seperti itu. Maka kita perlu menjaga semangat tadi dengan cara seperti poin yang pertama, poin yang kedua, yang ketiga itu saling berkaitan. Oh iya, Ustaz. Jadi Ramadan ini madrasah kita yang telah menempa kita, pondok kita. Maka setelah Ramadan hendaklah kita menjaga apa yang sudah kita habit Oh iya. di bulan Ramadan tadi. Bulan Ramadan. Ya. Mulai dari qiyamul lail, mulai dari sholat duha, mulai dari berpuasa, mungkin kita rutinkan dengan puasa sunnah Syawal misalnya 6 hari. Kemudian Senin Kamis puasa Daud kalau bisa. Oh, Masya Allah. Dan ini penting. Di antara tanda diterimanya amal seorang hamba itu al-amalu ba'dahu. Di antara tanda diterima amalan seorang hamba itu adalah dia diberikan taufik untuk melakukan amalan soleh selanjutnya. Kita praktekkan di bulan Ramadan, berarti dia jadi lebih rajin puasa misalkan selama bulan Ramadan. Jadi itu tadi poinnya. Di antara tanda diterimanya amalan seorang hamba, dimudahkan, diberikan taufik untuk melakukan amalan setelahnya. Baik. Jadi jangan sampai yang sebelumnya kita melakukan ketaatan di setelah Ramadan kita tinggalkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Afan, Ana izin rewind 4 tadi, Ustaz. Silahkan. Tips yang pertama, 4 tips sukses di bulan Ramadan nih teman-teman. Aduh panas banget nih. Ini sini. 4 tips bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah manajemen waktu dan manajemen waktu, Ustaz. Betul. Yang kedua adalah konsistensi pada amalan-amalan ringan. Ya, betul. Yang ketiga, improvement diri, mengembangkan diri, menjadikan Ramadan sebagai wadah untuk kita mengupgrade diri. Betul. Dan yang keempat tadi, menghindari after Ramadan syndrome, artinya berusaha mempraktekkan apa yang sudah kita bangun selama Ramadan di luar syahrul Ramadan. Betul. Allahumma barik, Masya Allah. Jazakumullah khairan tadi. 4 tips ini insya Allah semoga bermanfaat bagi anak pribadi yang bertanya langsung maupun bagi teman-teman pemirsa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita akhiri di sini, Ustaz. Barakallahu fikum. Coba satu lagi. Oh, boleh, Ustaz. Pripun, Ustaz? Untuk penutupan, istiqamatu ba'da Ramadan sabilun najah. Istiqamah setelah Ramadan adalah jalan menuju kemenangan. Oke. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwasanya Rabbku adalah Allah, beriman. Tsumma istaqamu, kemudian ia istiqamah. Jadi istiqamahnya bukan hanya di Ramadan saja, after Ramadannya. Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun menaungi, memberikan rahmat. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut, khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kami berikan kabar gembira kepada kalian apa? Dengan surga yang Allah telah janjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali bagi kalian di dunia dan di akhirat. Itu seperti itu, Mas Torik. Kita mulai dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian amalan-amalan yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan ini. Dan kepada keluarga-keluarga kita, orang terdekat kita,
dan kaum muslimin pada umumnya. Amin amin, Gitu, masya Mas Allah, barakallahu fikum. Tapi Ustadz, kita cukupkan insya Allah. Ya. Gitu teman-teman semuanya, semoga 4 tips ini bisa kita amalkan di Ramadan maupun di setelah Ramadan. Insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.